Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Yang di kelas 10 sudah pernah kita bahas trigonometri dasar. Di kelas 11 ini untuk matematika peminatannya kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri. Oke, persamaan trigonometri. Untuk pengertian persamaan trigonometri bisa kalian baca di buku modul kalian masing-masing. Kita langsung ke penyelesaian persamaan trigonometri. Yang persamaannya nanti bisa seperti ini ya. Penyelesaiannya pertama kali, alangkah lebih baiknya sebelum kita mempelajari persamaan trigonometri, kalian mengingat kembali nilai trigonometri sudut istimewa pada kuadran pertama. Nah, ini misalkan sin alfa. Alfanya diganti 0, berarti sin 0, 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah, cos 90, 0. Jadi kita harus mengingat dulu nilai-nilai trigonometri pada kuadran. Nah, kemarin di kelas 10 kita menggunakan 5 jari ajaib ya. Ini untuk 0, 30, 45, 60, 90. Oke, kita lanjut. Terus untuk yang kedua, kita harus tahu nilai trigonometri bernilai positif atau negatif berada di kuadran mana saja. Ini kuadrannya ada 4 ya ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 untuk trigonometrinya semuanya positif. Sin, cos, tangen, sekan, kosekan, kotangen semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Untuk yang tangen, kotangen, cos, dan sek ini di kuadran kedua nanti nilainya negatif. Di kuadran ketiga untuk yang positif hanya tangen dan kotangen. Untuk sin, cos, sekan, dan kosekan di kuadran ketiga nanti negatif. Di kuadran keempat untuk cos dan sekan positif. Yang lainnya otomatis negatif. Ini untuk nilai trigonometri bernilai positif atau negatif terletak pada kuadran keberapa. Nanti kalian harus ingat kembali materi kelas 10 matematika wajib. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan trigonometri. Jika sin X sama dengan sin A, maka nanti penyelesaiannya nanti bisa X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau bisa saja 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Untuk cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan plus minus A derajat plus K kali 360 derajat. Mengapa ini plus minus? Karena cos tadi kembali ke kuadran, berada di kuadran ke-1 dan ke-4. Terus untuk yang tangen X sama dengan tangen A, maka X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini contohnya langsung. Tentukan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Ini bisa menunjukkan kuadran 1, 2, 3, 4 ya ini. X antara 0 sampai 360 derajat. Tetapi kita harus melihat persamaan trigonometrinya ini. Nah, karena trigonometrinya ini bernilai positif, maka persamaan ini terletak di kuadran ke-1 dan ke-2. Nah, ini pembahasan di kuadran ke-1. Sin X sama dengan sin berapakah yang menghasilkan setengah? Oh, sin 30 derajat. Maka, sesuai dengan penyelesaian persamaan trigonometri yang sebelum awal ini sehingga ditemukan X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Sebelum masuk ini, sebenarnya ada oret-oretan ini. K-nya saya substitusi min 1, ternyata X-nya ditemukan min 330 derajat. Ketika A saya substitusi 0, ditemukan 30 derajat. K saya substitusi 1, ditemukan 390 derajat. Untuk K, semua bilangan bulat ya. Oke,
Ini yang di kuadran ke-1. Kita ke kuadran kedua. Kuadran kedua bisa diperoleh dari 180 derajat dikurangi 30 derajat. Karena kuadran kedua, kita kembali sebentar ke kuadrannya ini tadi. Nah, ini. Kalau di kuadran kedua itu 180 min alfa. Kalau kuadran ketiga 180 plus alfa. Kalau di kuadran keempat 360 derajat min alfa. Jadi ini sangat berpengaruh pada penyelesaian persamaan trigonometri. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, ini tadi sampai sini ya. Di kuadran kedua itu 180 derajat dikurangi 30 derajat. Plus K 360 derajat. Sehingga X-nya ditemukan hasil pengurangannya ini adalah 150 derajat. Plus K kali 360 derajat, ketemulah X 150 derajat. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, soal yang selanjutnya. Diketahui X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari akar 2 plus 2 plus cos X sama dengan 0. Untuk X antara 0 sampai 360 derajat, berarti kuadran 1, 2, 3, 4. Maka tentukan nilai X ditambah X1 tambah X2. Langkah pertama kita harus pindah ruas dulu ini. Ini akar 2, ini pindah ke sini jadi min akar 2. Terus yang di sini X-nya dibagi menjadi min setengah akar 2. Lah, di sini menunjukkan bahwa negatif ini, tanda negatif ini menunjukkan bahwa persamaan cos ini terletak di kuadran kedua dan 3. Karena di kuadran 2 dan 3 ini nilainya cos negatif. Oke, kita bahas di kuadran kedua. Sama penyelesaiannya seperti soal yang tadi, bahwa di kuadran kedua ini nilainya cos 180 dikurangi 45. Kenapa? Ini 45 karena sebenarnya kalau ini tanpa negatif, cos X sama dengan setengah akar 2. Sebenarnya cos setengah akar 2 ini kan di kuadran 1 adalah 45 derajat. Sehingga kalau di kuadran 2 berarti 180 min 45 derajat. Ini flashback sebentar di kelas 10 wajib ya, sehingga X sama dengan 135 derajat. Untuk yang kuadran ketiga, ini 180 derajat ditambah 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk X-nya ketemu 225 derajat. Sehingga X1 ditambah X2, 135 ditambah 225 sama dengan 360 derajat. Soal selanjutnya untuk tangen. Penyelesaian dari tangen X ditambah 15 derajat sama dengan min 1 untuk X antara 180 derajat sampai 360. Ini berarti menunjukkan X berada di kuadran ketiga dan 4. Nah, untuk negatif ini menunjukkan bahwa tangen terletak di kuadran 2 dan 4. Tetapi sebenarnya X ini nanti perlu diingat harus berada di kuadran ke-3 dan 4. Nah, tidak ada salahnya kita mencari di kuadran kedua. Cara penyelesaiannya di kuadran kedua 180 dikurangi 45. Karena di kuadran pertama, tangen berapakah yang nilainya 1 itu adalah tangen 45. Sehingga kalau di kuadran kedua hasilnya 180 dikurangi 45. Sehingga tangen ketemu 135. X sama dengan 15-nya pindah ruas ke sini menjadi 135 dikurangi 15, 120. Untuk K kali 180, untuk tangen 180. Sehingga X ditemukan. Kenapa ini 300? Nah, sebelum masuk sini, tadi di awal sudah saya bilang ada hitungannya ya, yang tidak ditunjukkan. Ini jika K disubstitusi 0, maka hasilnya 120. Jika K disubstitusi 1, maka hasilnya 300. Nah, yang sesuai dengan
batas ini sesuai dengan syarat ini hanya yang 300, sehingga yang 120 ini tidak memenuhi. Yang di kuadran keempat, caranya sama ya seperti yang di kuadran kedua. Di kuadran keempat berarti tangan 360 dikurangi 45 derajat, sehingga X plus 15 sama dengan 315 ditambah K 180. 15-nya pindah ruas menjadi 315 dikurangi 15. Hasilnya 300, sehingga X sama dengan 300. Ini K bisa disubstitusi 0, maka hasilnya 300. K disubstitusi min 1, maka hasilnya 120 ya. Kalau K disubstitusi 1, maka hasilnya 480, sehingga yang memenuhi hanya 300. Dari sini bisa ditemukan bahwa nilai X yang memenuhi adalah 300. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, selanjutnya model soal selanjutnya, jika persamaannya 2 cos dalam kurung 2x min 60 sama dengan 1. Batasnya 0 sampai 180. Ini berarti di kuadran 1 dan 2. Nah, langkah pertama, 2-nya ini kita bagi ke sini, sehingga hasilnya cos 2x min 60 sama dengan setengah. Nah, di sini persamaan cosnya positif, berarti menunjukkan kuadran 1 dan kuadran ketiga. Kuadran 1 dan kuadran keempat. Oke, ya, kuadran 1 dan keempat. Nah, ini tapi yang memenuhi kuadran 1 dan 2 saja, tapi tidak ada salahnya kita mencoba semuanya. Nah, ini di kuadran 1, hasilnya 2. Cos berapakah yang hasilnya setengah? Oh, cos 60. Sehingga 2x min 60 derajat sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. 2x sama dengan 60-nya pindah ke sini jadi 60 tambah 60, 120. Oke, sehingga dari 2x sama dengan 120 ditambah K 360 derajat, ini dibagi, semuanya dibagi 2. Sehingga X sama dengan 120 dibagi 2, 60, 360 dibagi 2, 180. Untuk K bisa disubstitusi 1, misalkan, berarti ditemukan 240. Disubstitusi misalkan K 0, ketemu 60, dan seterusnya. Terus kita mencoba di kuadran keempat. Di kuadran keempat sama caranya, 2x dikurangi 60 sama dengan 300 ditambah K 360 derajat. Sehingga 2x sama dengan 60-nya pindah jadi 360 derajat. Semuanya dibagi 2 sehingga X sama dengan 180 ditambah 180. Untuk K bisa disubstitusi min 1. Hasilnya X-nya berarti 0. Oh, berarti ini 0 memenuhi. K sama dengan min 1 memenuhi berarti. Oke, nggak apa-apa untuk K-nya sama dengan 1, 360 derajat tidak memenuhi ya. Untuk K-nya sama dengan 0, hasilnya 180 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya, maaf ini kurang 1 ya. Berarti ada, sebentar saya perbaiki. Berarti ada 0 di sini. 0 derajat. Iya, 0 derajat ya, maaf. Tadi 0 derajat dan 0 derajat. Ketika ini K-nya saya isi min 1, ternyata 180 dikurangi 180, hasilnya X-nya ada 0 derajat dan memenuhi area ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 60 derajat, dan 180. Oke, soal yang ini saya ambilkan dari modul. Untuk batasnya 0 sampai 360 derajat. Ya, saya pembahasannya beda dengan yang di modul ya, agar kalian punya referensi lain. Oke, saya misalkan untuk sin X ini, saya misalkan P. Saya misalkan P sama dengan sin X, sehingga persamaan ini menjadi 2P kuadrat plus 3P min 2 sama dengan 0. Lebih kelihatan sederhana. Sehingga pemfaktorannya menjadi ini, P ditemukan setengah atau P sama dengan min 2.
P tadi apa ya? Oh, P tadi adalah sin X, sehingga sin X sama dengan setengah. Atau sin X sama dengan min 2. Yang ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai minimum sin itu adalah min 1, nilai maksimumnya 1, sehingga min 2 tidak memenuhi. Dari sini, hanya ini yang memenuhi, sin X sama dengan setengah. Ini sin X sama dengan setengah, ini positif, menunjukkan di kuadran 1 dan kuadran 2, sehingga X-nya ditemukan 30 dan 150. Maka himpunan penyelesaiannya 30 dan 150. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah. Untuk persamaan trigonometri sampai sini dulu. Nanti kalau ada kesulitan kita bisa sharing di grup WA kita. Sekian dari saya, semoga video yang saya buat bisa membantu dalam pembelajaran daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.